Pertama-tama adalah pertimbangan jenis jas apa yang cocok Anda pakai kalau Anda ingin tampil dalam suasana pengantin Batak modern. Hai Sobat Fenly semua, kita berjumpa lagi dalam Sobat Bertanya, Fenly Menjawab. Horas, kali ini konten kita luar biasa ya. Setelah dalam konten yang lalu saya bicara soal jas etnis modern Jawa, jas Chinese modern ya, Cheongsam modern. Saat ini gilirannya adalah jas pengantin Batak modern ya, jas pengantin Batak. Kenapa? Karena ternyata terutama setelah kami memberikan layanan teller online, begitu banyak baik customer maupun Anda ya viewers yang berasal dari Sumatera Utara menghubungi kami, lalu sebelum membuat jas pengantin banyak sekali berkonsultasi karena mereka ingin hari pengantinnya mereka tampil dengan adat Batak tetapi ingin lebih modern, Batak yang kekinian begitu. Nah, itu yang mendorong saya untuk menghadirkan video ini. Meskipun saya sama sekali bukan expert dalam tradisi Batak ya. Saya bukan orang Batak ya. Jadi saya tidak terlalu mendalami tentang budaya Batak. Maka pada video kali ini saya akan lebih banyak berbicara sebagai seorang master tailor ya, sebagai seorang desainer jas pengantin pria ya, yang ingin memberikan nuansa Batak atau memberi tips-tips kepada Anda yang ingin tetap tampil dalam suasana Batak ya. Jadi sama sekali saya tidak akan masuk dalam tradisinya ya, sehingga mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan dan lain sebagainya. Anda yang dari etnis Batak tentu akan lebih tahu, tetapi dalam video ini saya akan berbicara lebih dari sudut desain ya. Karena dalam budaya Batak sendiri itu sangat kaya. Sobat Fenly semua ya, sangat kaya. Batak tidak cuma satu, maka sapaannya juga sebetulnya tidak cuma Horas ya. Itu yang kita kenal, tapi banyak sekali. Seperti untuk baju pengantin saja ya, itu paling tidak ada 5 jenis ya. Ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, ada Batak Mandailing, ada Batak Toba, ada Batak Samosir. Ya, jadi paling tidak ada 5 ini, sehingga sangat kaya. Sehingga saya tidak akan masuk ke sana ya, tetapi saya akan lebih memberi kepada Anda tips untuk secara desain untuk keindahan ya, untuk detail tradisinya. Mungkin Anda bisa mencari informasi kepada orang-orang yang betul-betul mendalami tentang tradisi pengantin Batak. Oke ya. Nah, kita masuk. Pertama-tama adalah pertimbangan jenis jas apa yang cocok Anda pakai kalau Anda ingin tampil dalam suasana pengantin Batak modern. Ya. Nah, kami dari Fenly saya menyarankan ada 2 ya, tipe jas yang bisa Anda pakai ya. Memang tradisi pengantin Batak, apalagi Batak yang modern dan setahu saya adalah Batak Karo dan Batak Toba, itu lebih bebas ya. Jadi mereka tidak mengharuskan model-model tertentu. Mereka menggunakan jas untuk jas pengantinnya. Yang wanita pun mereka bisa menggunakan kebaya, bahkan ada beberapa yang sudah menggunakan gaun ya, jadi lebih terbuka. Maka sebetulnya jas pria yang digunakan pun lebih bebas. Tetapi saya mengusulkan paling tidak ada 2 jenis jas pengantin pria Batak ya, supaya Anda tidak bingung. Pertama adalah jas Asia ya. Jadi seperti ini jas Asia, atau kita biasa sebut jas Nehru juga ya, yang dipakai tertutup seperti ini juga cocok bila wanitanya menggunakan kebaya. Anda boleh memakai seperti ini, dan kalau Anda mau menggunakan ini Anda boleh tanpa songket atau tetap menggunakan songket, bisa. Tanpa ulos atau menggunakan ulos bisa. Ini jenis pertama ya, jas Asia.
atau kita sering sebut secara umum adalah Nehru jacket ya. Sebetulnya ini jas Asia, sama dengan jas Abang Jakarta ya, jas Jawa ya, semua idenya ini jas Asia. Ini pertama. Kedua adalah jas internasional seperti yang biasa kita kenal, yang sering juga dipakai untuk para pengantin internasional dengan gaun internasional ya. Jadi ada 2 jenis jas ini untuk pengantin Batak modern. Nah, tetapi yang jauh lebih harus diperhatikan adalah pemilihan warna dan modelnya. Ya, pemilihan warna dan modelnya. Kenapa? Karena dalam pengantin Batak ya, si wanita tidak selalu menggunakan gaun internasional yang cenderung warnanya hanya putih, off-white atau ivory. Ya. Tetapi sangat kaya ya, pengantin Batak itu kaya sekali karena mereka menggunakan kebaya yang warnanya bisa sangat beragam ya, warnanya bebas sekali. Nah, maka tips yang pertama dalam menentukan warna jas adalah pertimbangkan warna dari kebaya atau gaun dari pengantin wanita berikut songketnya kalau memang dia menggunakan songket ya. Jadi pertama warna kebaya dan warna gaun wanita beserta songketnya harus kita gunakan sebagai pertimbangan ketika pengantin pria menentukan warna jasnya. Oke ya, ini tips yang pertama. Nah, tips yang kedua, nah ini sering dilupakan bahkan oleh orang Batak sendiri ya, bahwa pengantin Batak ya itu kebanyakan menggunakan ulos ya, dan warna ulos untuk pesta pengantin itu biasanya warna yang cerah ya, warna gembira, biasanya cenderung merah atau emas. Nah, ini juga harus difikirkan ya, merah atau emas. Lalu untuk beberapa etnis Batak ya, ya kita yang paling banyak yang saya layani itu adalah Batak Toba ya, Toba dan Karo. Mereka menggunakan, nah ini penutup kepala ya, dan kalau yang Batak Toba menggunakan sortali ya, yang warnanya adalah selalu merah dan emas ya, terutama untuk sortalinya. Kalau untuk topi dan ulos sekarang ini modern tidak selalu merah ya, kadang-kadang ada yang pink, ada yang putih bahkan ya. Ini sudah pengembangan. Tetapi kalau yang menurut tradisi itu kebanyakan menggunakan merah dan emas karena ini warna sukacita. Nah, sortalinya selalu merah dan emas. Nah, maka untuk pengantin pria yang ingin tetap menggunakan sortali, apalagi menggunakan ulos, ini harus menjadi pertimbangan waktu pemilihan warna jas. Supaya ketika semua Anda gunakan, Anda tetap serasi. Ya, jadi waktu Anda memilih warna jas, detail jas, tolong diingat juga tentang warna ulos dan warna sortali dan penutup kepala yang akan Anda pakai. Kalau sortali biasanya selalu merah dan gold. Ya, itu sebabnya kami akan memberi petunjuk yang lebih cermat supaya ketika semua dipakai tetap serasi. Oke ya. Nah, sebagai contoh, misalkan ini ya, ini menggunakan ulos merah. Ya, dengan aksen emas dan di sini ada menggunakan benang-benang biru. Ya, maka kami sarankan menggunakan jas biru. Tentu ini hanya pertimbangan yang kedua ya, tentang warna kebaya dalam video ini tidak saya tampilkan ya. Mungkin kalau begini ya kebayanya pas biru atau emas atau merah ya. Nah, saya hanya akan ngomong soal sortali dan ulos. Dengan diberi warna biru total seperti ini, kalau di dalam ulosnya juga ada biru-biru sedikit, maka meskipun warna merah dan biru ini kontras, tetapi dilihatnya masih oke. Ya, masih oke. Dan ketika ini menggunakan sortali yang merah dan emas, kalau di dalamnya ingin ada aksen, ya, juga harus disesuaikan. Jangan menggunakan warna lain lagi, misalkan silver. Biru dengan silver bagus, tapi ketika lalu dikombinasi dengan
sortali yang merah dan emas dan sebagainya menjadi berantakan ya, too much begitu ya. Bahkan kalau Anda tidak, ini saya juga memberikan ide bahwa kalau Anda ingin misalkan ya ulosnya pun dipakai sebagai aksen di rompi ya. Tentu ini atas pertimbangan tertentu ya, karena ada ulos yang tidak boleh dipotong dan lain sebagainya. Tetapi kalau masih memungkinkan bisa juga gitu, sehingga Anda tetap ada aksen tetapi secara keseluruhan itu tidak too much ya, karena warna merah dan biru ini sudah warna yang sangat kontras ya. Oke, nah kemungkinan yang lain ya, kita bisa pakai seperti ini dengan menggunakan sortali merah gold, juga bisa menggunakan jas dengan warna gold muda ya, menggunakan gold muda seperti ini juga warna ulosnya menjadi keluar dan secara keseluruhan bagus ya. Tentu saja ini kalau kebayanya masuk dengan warna emas. Bisa jadi kebayanya emas atau merah ya, atau warna nude ya, prianya bisa pakai seperti ini. Atau bisa juga Anda tetap mau menggunakan yang lebih elegan ya. Jadi aksen merah dan emas hanya betul-betul menjadi aksen. Jasnya sendiri semua berwarna gold muda yang lembut. Dan Anda lihat masih bisa juga menggunakan dasi fancy semacam ini ya. Apalagi kalau yang wanita menggunakan gaun ya, ball gown, Anda boleh menggunakan seperti ini. Nah, dengan warna seperti ini kehadiran ulos, sortali menjadi komponen yang menarik ya. Menjadi komponen yang semuanya menjadi indah. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, ini kalau jas Asia menggunakan ulos begini juga bagus ya, meskipun jasnya polos, setelah diberi ulos yang warnanya cerah juga akan sangat menarik dan kelihatan elegan. Nah, Sobat Friendly, memang jas pengantin Batak warnanya tadi boleh lebih beragam ya, itu karena kebaya juga warnanya sangat beragam. Tetapi tidak berarti bahwa warna hitam tidak bisa digunakan ya. Kalau yang wanita menggunakan tetap gaun barat atau berwarna lembut ya, Anda pun tetap boleh juga menggunakan jas hitam ya. Nah, hanya kalau ingin menggunakan aksen dari jas hitam ini pun tetap mempertimbangkan warna kebaya. Ya, kalau kebayanya tidak putih, bukan gaun pengantin internasional ya, warna kebaya dan sekali lagi warna aksesoris yaitu ulos dan mungkin menggunakan sortali tadi, penutup kepala ya. Salah satunya misalkan seperti ini kalau wanitanya menggunakan gaun internasional atau kebaya emas, Anda bisa menggunakan jas hitam ya, lalu dengan aksen sedikit emas seperti ini. Dengan ulos yang seperti ini masih sangat matching gitu ya. Atau bahkan bila memang si wanita menggunakan gaun pengantin barat, si pria tetap ingin tuxedo pun oke. Jadi bisa tetap menggunakan black tie ya, asal ulos yang digunakan serasi. Jadi tuxedo pun oke untuk pengantin Batak modern ini ya, bisa digunakan. Tentu kalau saya lebih menyarankan menggunakan tuxedo ini kalau wanitanya menggunakan gaun pengantin barat yang lebih klasik. Bahkan Anda juga tetap bisa menggunakan jas hitam yang nanti kemudian hari lebih mudah dipakai untuk kesempatan lain, tetapi tetap bergaya istimewa dengan kemeja berwarna merah seperti ini. Ini tentu dengan contoh kalau kita menggunakan ulos berwarna merah dan beraksen emas ini ya, dengan sortali tetap oke. Jadi indah ya. Tentu ini Anda bisa menggunakan yang wanita itu pengantin internasional atau kebaya berwarna merah ya, atau kebaya berwarna gold atau kebaya berwarna nude. Jas hitamnya pun tampil istimewa. Atau
Kalau Anda ingin jas Asia pun bisa ambil jas Asia yang modifikasi seperti ini. Ya. Nah, ini kalau Anda tidak mau tampil terlalu formal. Ya. Nah, atau bahkan Anda kalau ingin menggunakan yang motif casual pun boleh. Ya, seperti ini misalkan ya, casual abu-abu muda ini kalau kebaya wanitanya silver ya atau putih. Nah, dengan aksen merah seperti ini dengan Anda menggunakan short tali masih oke ya, kelihatan serasi. Nah, ini kalau jasnya pun sekarang intimate wedding, Anda ingin menggunakan jas yang lebih casual, tidak terlalu glamor. Bisa juga. Nah, ini bisa juga bahan casual yang seperti ini sedang sangat tren. Anda bisa juga gunakan kalau kebaya wanitanya juga lebih casual, tidak terlalu glamor, tidak terlalu bling-bling. Ya, yang pria pun boleh menggunakan seperti ini. Jas pengantin pria untuk pesta wedding yang intimate, ya bergaya Batak tetapi yang intimate, jas-jas semacam ini juga bagus. Ya. Asal tadi tetap Anda sesuaikan dengan warna ulos dan warna kebaya si wanita dengan warna short tali dan penutup kepalanya. Ya, Sobat Friendly semua, itulah tadi sedikit tips untuk Anda yang berminat menggunakan baju pengantin, jas pengantin adat Batak modern. Silakan Anda subscribe, like, komen, share untuk mendapatkan konten-konten yang lain yang tentu sangat berguna untuk Anda, karena di video yang lain saya juga tetap akan memberikan tentang pengantin Batak ini dan juga etnis modern yang lain. Oke, salam.